Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Ardi Seto Priambodo, di video tutorial terkait dengan Oktav. Ya, ini khusus untuk video untuk mahasiswa-mahasiswa yang saya ampu terkait mata kuliah praktikum sistem kendali. Oke, di video yang lalu kita telah mengetahui atau mempelajari dasar terkait fungsi-fungsi jendela yang ada pada Oktav, ya, bagian-bagian yang ada pada Oktav. Sekarang kita akan masuk ke dasar pemrogramannya. Jadi Oktav ini itu salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengganti MATLAB lah ya, pengganti MATLAB. Oke, kita yang pertama kita harus tahu bahwa di Oktav ini kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Contoh yang paling sederhana, misal saya ingin membuat variabel A dengan isi misalnya nilainya dari variabel A tersebut adalah 10. Enter. Sehingga nilai A sama dengan 10 di bawahnya ya. Nah, apabila kita ingin mengisinya tanpa menuliskan di bawahnya atau mencetak hasilnya, kita bisa menggunakan semikolon atau titik koma di belakang, enter, tidak tertampil di bawah atau dicetak ya hasilnya. Cuman tetap masuk ke workspace. Workspace ini adalah tempat di mana variabel-variabel yang telah kita deklarasikan akan muncul. Nah, ini A, isinya 10. Kemudian saya ingin mendeklarasikan B misalnya 5. Sehingga nilai A adalah 10, nilai B adalah 5. Saya ingin melakukan penjumlahan. Misalnya C sama dengan A ditambah B. Sehingga nilai C atau variabel yang baru adalah hasil penjumlahan dari A ditambah B. Yang mana A itu adalah 10, B sama dengan 5. Kita juga bisa melakukan pengurangan. Misalnya D sama dengan C dikurangi A misalnya. Atau mungkin E sama dengan C dibagi misalnya B. Atau perkalian juga bisa, F sama dengan misalnya A dikali B. Pangkat juga bisa ya. Kita bisa melakukan pangkat menggunakan simbol misalnya F, G ya. Misalnya saya mau bikin A pangkat 2. A bintang-bintang 2. Atau juga bisa menggunakan A pangkat, simbol pangkat seperti ini, terus pangkat 2. Ini sama hasilnya. Oke, jadi kita bisa melakukan perhitungan aritmatika di Oktav. Nah, ini kan banyak ya perintah-perintah yang kita tuliskan. Gimana cara menghapus ini? Kita bisa pertama kita kosongkan dulu. Kita bisa melakukan pengosongan dari workspace dengan cara memberi perintah clear dan untuk menghapus di command window perintahnya adalah clc. Dua komen itu yang harus kalian mungkin sering digunakan ya karena untuk menghapus workspace dan menghapus command window yang telah kita tulis. Selanjutnya kita itu tadi proses untuk aritmatika ya. Kemudian kita juga bisa membuat vektor atau metrik di Oktav ini. Contoh, saya punya variabel A, yang mana isinya adalah sebuah metrik, misalnya 8, biar gampang lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti ini. Nah, maka akan terbentuk metrik 3 kali 3, yang mana isinya elemen 1,11, elemen baris pertama, kolom kedua, 2, dan seterusnya. Jadi ini metrik 3 kali 3. Kita bisa juga menjumlahkan metrik, mengurangkan metrik, melakukan perkalian di metrik, ya, di Oktav ini. Contoh, misalnya saya punya metrik B 3, 2, 1 seperti ini. Ini adalah metrik vektor, metrik kolom ya, yang terdiri dari satu buah kolom. Nah, kita bisa melakukan perkalian antara A dan B. C sama dengan A dikali B. Ini hasilnya. Ya, kaidah-kaidah yang terkait dengan panjang atau besar dari baris di metrik pertama itu harus sama dengan jumlah kolom di jumlah kolom di metrik pertama harus
sama dengan jumlah baris di metrik kedua. Itu untuk perkalian metrik ya, ini dasar atau teman-teman sudah belajar waktu SMA dulu. Kemudian kita bisa juga membuat ini kan vektor atau metrik kolom. Gimana caranya membuat metrik baris? Misalnya D sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini metrik baris. Kita bisa mengecek dimensi dari sebuah metrik dengan perintah len dalam kurung D misalnya. Oh, sorry. Nah, sorry, length ya. Lengkap, length. Panjangnya berarti 3. Kalau misalnya kita ukur panjang atau dimensi dari metrik A. Ya, ini juga 3. Ini panjang, sorry, ini kolomnya. Nah, kalau teman-teman bingung perintah itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nanti akan muncul help-nya ya. Nah, ini adalah dokumen. Jadi length itu buat apa dan seterusnya. Oke, kita clear dulu. Kemudian dalam Octave kita juga bisa mendeklarasikan tipe data yang lain. Misalnya angka itu kan integer ya. Angka itu biasanya integer atau koma-koma itu biasanya floating ya. Nah, gimana kalau kalimat atau kata gitu ya? Itu tipe datanya string. Misal contoh A sama dengan hello world. Nah, A ini sekarang nilainya adalah hello world. Dia tipenya karakter di sini ya, atau string. Jadi selain angka-angka, kita juga bisa mendefinisikan atau mendeklarasikan tipe data string. Selain itu, kita juga bisa mendeklarasikan tipe data struct. Nah, struct itu seperti apa? Nah, kita lihat sebentar. Misalnya saya punya data.id sama dengan 1. Data.timestamp misalnya ya, sama dengan 123, sekian lah misalnya. Kemudian data.name-nya sensor 1. Nah, sehingga data dari kelas data dari data ini adalah struct. Ini ya, teman-teman bisa lihat di workspace-nya dia struct. Kalau kita double klik, nanti dia akan muncul 3 buah variabel atau 3 buah nilai yang masing-masing punya variabel tertentu. ID, timestamp, sama name. Yang sudah kita isi nilainya masing-masing ini ya. ID-nya 1, timestamp-nya 123,23, namanya sensor 1. Nah, ini berguna ketika kita misalnya menggunakan pengolah data gitu ya, dalam misalnya sensor gitu ya, dalam pengolah data sensor isinya banyak. Ada ID-nya, ada catatan waktunya, ada nilainya, ada mungkin lokasinya dan sebagainya. Tapi mau kita simpan dalam satu buah variabel, nah kita pakainya struct. Oh, ini saya clear. Kemudian kita juga bisa melakukan proses trigonometri, penghitungan trigonometri. Misalnya A sama dengan 90. Sin A berapa? Nah, kita bisa hitung. Ya, sin A. Atau sin B, misalnya, cos A. Nah, itu seperti itu. Atau tangen A. Ini adalah proses trigonometri. Jadi ini sudah include dalam Octave-nya tanpa perlu kita deklarasikan lagi. Kemudian kalau tipe data yang sifatnya koma-koma, misalnya A sama dengan 10,123. Ini koma-koma ini tipe datanya double atau float. Ya, floating atau double di sini double tulisannya. Kemudian kita bisa dalam metrik ya, ini saya clear dulu. Dalam metrik kita bisa mendeklarasikan metrik-metrik yang sering digunakan. Nah, contohnya gimana metrik yang sering digunakan? Misalnya metrik zero. Kita bisa membuatnya seperti ini. Zeros dalam kurung misalnya 5,5. Nanti akan tercipta atau terbentuk metrik yang isinya itu 0 sebesar dimensinya 5 baris kali 5 kolom. Atau kita ingin membuat metrik
seperti zeros ini tapi isinya satu semua. Gimana? Contohnya, kita bisa memanfaatkan perintah once. Misalnya 3,3 saja, biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membentuk metrik atau membangun metrik dari perintah zeros dan once. Kemudian kita juga bisa membuat metrik identitas. Misalnya C, I, misalnya 4 kali 4. Nah, ini metrik identitas atau diagonal metrik. Ya, tentunya ini kalian pelajari di mata kuliah terkait dengan matematika seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menggenerate metrik yang sifatnya random. Nilainya random dengan perintah ran dalam kurung misalnya 3,4 misalnya. Nah, ini random. Nilainya adalah random. Atau kalau kita mau distribusinya normal dari nilai randomnya, kita bisa menggunakan perintah ran n gini, misalnya 3,4. Nah, ini nanti distribusinya adalah normal. Kemudian misal nih saya punya metrik seperti ini. Ini kan jadinya metrik ya. Ini kan metrik dengan 3 buah baris dan 4 buah kolom. Saya mau mengakses ini 0,226389. Gimana caranya? Ini bisa kita menggunakan E dalam kurung, dia baris keberapa? Baris pertama, kolom ketiga. Gitu ya. Jadi kita bisa mengambil elemen-elemen yang ada dalam sebuah metrik ini, langsung kita isikan lokasinya di mana. Karena ini E, ya kita harus panggil E. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengambil beberapa nilai misalnya ya. Ya, mengambil beberapa nilai. Contohnya saya mau ngambil baris pertama saja. Gimana? E dalam kurung 1, misalnya semuanya mau kita ambil gitu ya. Titik. Seperti ini. Nah, ini baris pertama akan diambil seluruhnya. Tapi saya mau ngambil 2 saja gimana? Baris pertama di kolom kedua dan kolom ketiga. Gimana caranya? E dalam kurung 1, ini kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Berarti 2 titik 2 3. Nah, ini adalah kolom kedua dan kolom ketiga. Ya, jadi fleksibel. Kita bisa mengambil data-data yang ada pada sebuah metrik. Kemudian ini sedikit tambahan terkait dengan misalnya nilai max, min, dan seterusnya. Misalnya saya punya nilai A 12,123. Saya ingin membulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, contohnya gimana? Kita bisa menggunakan perintah cell. Ini pembulatan ke atas. Ya. Kalau floor, ini pembulatan ke bawah. Kemudian kalau round, coba kita lihat hasilnya apa. Ini adalah pembulatan yang mendekati. Jadi contohnya misalnya saya punya nilai misalnya B sama dengan 12,75. Roundnya berapa? Round dari B itu dia ke atas karena mendekati lebih ke atas daripada nilai ke bawahnya. Kemudian misalnya saya punya nilai A dan B ya. Nilai maksnya berapa? A, B adalah yang 12,750 itu yang B berarti ya. Atau nilai min kita bisa cari dari dua buah nilai. Nah, 12,123 itu berarti yang A. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga misal nanti dalam proses perhitungan. Kemudian terkait dengan ini saya hapus dulu. Terkait dengan load dan save data atau save file ya. Di sini dalam Octave ini ada yang namanya editor. Ini bisa kita klik, nanti akan muncul semacam ini ya. Ini semacam notepad atau text editor yang bisa kita tulis macam-macam lah ya. Nah, kita bisa membuat misalnya perhitungan atau script di sini. Yang kita tuliskan di command window bisa kita tuliskan di sini, nanti akan dijalankan. Contoh misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan A misalnya dikali B. Nah, ini kemudian kita simpan pakai ini save file. Kemudian saya kasih nama misalnya kali, gitu ya, misalnya perkalian. Nah, nanti di sebelah kiri ini akan muncul kali.m.
Nah, sekarang gimana cara memanggilnya? Kita tinggal perintahkan saja di sini. Di command window kita kali. Seperti ini kita tulis kali, enter. Nanti dia langsung menjalankan script itu dari atas ke bawah berurutan. Ya. Karena ini programnya sangat sederhana. A segini, B, A dideklarasikan 10, B dideklarasikan 5, dan prosesnya adalah C sama dengan A kali B, maka nanti tertampil nilai C-nya. C sama dengan 50. Ya, kalau mau ngedit gimana? Kali.m ini tinggal di double klik saja. Nah, nanti otomatis akan terbuka editor yang mana file tersebut langsung terbuka, kita langsung bisa ngedit. Ya, jadi kalau kita punya script yang panjang gitu ya, panjang sekali, tentunya akan lebih bagus atau lebih efisien kita taruh di script, kemudian kita jalankan script tersebut. Itu untuk tata cara dari apa namanya load dan save data atau save file ya. Kemudian hmm, mungkin di materi atau di video kali ini cukup segitu. Nah, teman-teman silakan tambahi sendiri, silakan cari referensi yang berkaitan dengan dasar penggunaan Octave. Banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa teman-teman baca. Silakan ditambahi sendiri dan dimasukkan dalam laporan. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam cara menggambar atau plotting ya, cara plotting. Ya, saya akhiri, tetap sehat teman-teman semua, tetap semangat dalam belajar online seperti ini. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan. Saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.